Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Antia Nufus Dan saya Elsa Zahra Atira. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Kapitas Lepta yang berjudul Sistem dan Metode Pendidikan Islam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Juhen MPD MM selaku Ketua STIP Al-Heria. Selanjutnya langsung saja pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh kami. Yang pertama, tentang sistem dan metode pendidikan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas hidup umat Islam di Indonesia. Pendidikan bagi umat manusia merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Dalam sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai pembudayaan dan peningkatan kualitas, sekalipun dalam kelompok masyarakat primitif. Sedangkan pada masyarakat yang telah menduduki tingkat hidup post-industrial seperti masyarakat di bidang negara barat atau Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Barat, Perancis, dan sebagainya, proses pendidikan mereka dilaksanakan dalam sistem organisasi kelembagaan yang dikelola secara efektif dan efisien ke arah tujuan yang ditetapkan. Agama Islam yang ajarannya berorientasi kepada kesejahteraan duniawi, ukhrawi sebagai kesinambungan tujuan hidup manusia, meletakkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan kehidupan umat manusia. Sayyid Sabiq dalam karya tulisnya An-Nasir Al-Quwah fi Islam fi Al-Islam menegaskan kembali tentang perjuangan manusia muslim untuk berusaha keras merubah pandangan jiwa mental lama yang statis secara menyeluruh dari dalam pribadi dan masyarakat. Salah satu sarana yang efektif untuk membina dan mengembangkan manusia dalam masyarakat adalah pendidikan yang teratur, budaya berdaya guna dan berhasil guna. Pendidikan Islam di Indonesia perlu diorganisasikan atau dikelola secara rapi, efektif, dan efisien melalui sistem dan metode yang tepat. Sayyidina Ali berpendapat, suatu perkara yang hak atau benar yang tidak diorganisasikan dengan baik akan dapat dikalahkan oleh perkara yang batil yang terorganisasikan dengan baik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari kami yaitu Elsa. Oke, selanjutnya yang kedua ada sistem dan metode pendidikan Islam yang seharusnya. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya yang berkaitan dengan fungsi dari komponen lainnya, yang secara terpadu bergerak menuju ke arah satu tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian sistem bisa diberikan terhadap suatu perangkat atau mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dan lainnya, saling berhubungan dan memperkuat. Jadi sistem adalah suatu sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, sistem pendidikan khususnya Islam secara makro merupakan usaha pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang berdasarkan ajaran agama. Program pendidikan dan pengajaran atau kurikulum, metode, dan tujuan merupakan komponen dari sistem pendidikan Islam dilihat dari segi operasional pendidikan Islam. Pengelolaan dan perencanaan kurikulum yang dinamis dalam sistem pendidikan Islam. Hal ini merupakan seperangkat rencana yang mengatur mengenai materi atau isi dan bahan pelajaran, serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar dan mengajar pada suatu jenjang pendidikan formal atau non-formal. Orientasi kurikulum tersebut ditunjukkan kepada tuntunan kemajuan hidup manusia masa depan di masa keseimbangan dan keselarasan menjadi sentralnya pola kehidupan yang ideal. Pendekatan ini yang semakin meningkat kepada filosofi sains seperti yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Sina dalam pendidikan calon dokter di RS Bimuristan adalah sesuai dengan psikologi pendidikan saat ini. Demikian pula metode pembiasaan dan latihan menurut Al-Ghazali bagi anak-anak adalah terbukti efektif. Begitu pula metode situasional dan uswatun hasanah. Sedangkan nilai-nilai agama seperti Islam adalah bersifat mutlak yang tidak rentan terhadap dampak kemajuan atau kecenderungan apapun. Bahkan nilai Islami itu secara jelas telah menetapkan norma-normanya dalam 5 kategori: halal atau wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dalam konfigurasi yang rentangnya tentu sesuai dengan kondisi dan situasi darurat yang mendesak. Kekhawatiran tentang krisis demokrasi dan dekonsi moral dan sebagainya akan tetap merasakan masyarakat modern kapanpun. Disinilah peran-peran pendidik Islam yang paling penting di dalam masyarakat. Mungkin itu pemaparan dari saya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dalam pemaparan kali ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.